nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Yakub, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Nah, penonton jedor, ya. Ya, jedor penonton ya. Sudah jelas penonton ya. Ya, sudah jelas penonton ya. Iya, tenang penonton, tenang. Islam tenang penontonnya, tenang-tenang orang Islam. Jawab ini kacang itu pertanyaannya penonton ya. Iya, dia tadi bertanya tentang sumpah ya. Saya jawab semua, tenang penonton ya, tentang kenapa Allah bersumpah demi apa ya? Memang dalam Al-Qur'an itu penonton ada beberapa ya. Iya, saya tunjukkan data penonton ya. Awas waktu habis ya, tidak sempat bertanya, harus ditanya ulang ya penonton ya. Ditanya balik ya supaya menceret dia ya. Oke. Iya, di sini dikatakan maka aku bersumpah, ya, maka aku bersumpah, yakni aku bersumpah ini leletnya. Ya. Dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Di sini ketika Allah bersumpah, di situ tentang dirinya berarti dia bersumpah demi timur dan barat, yang berarti tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Itu korelasinya ada juga dalam wal asri. Ada juga bacaan surah Al-Asr, wal asri. Ya, artinya demi masa. Iya, inilah isnat ya, ini kan ini demi masa. Ada sungguh manusia berada di dalam kerugian. Berarti ketika Allah bersumpah itu demi masa, demi timur dan barat, berarti ya berarti Allah Subhanahu wa taala itu sedang bersumpah demi ciptaannya. Begitu penonton. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini receh, penonton mau dijawab seperti penonton seperti ini. Jadi bukan hanya satu. Ya, dalam Al-Qur'an itu bukan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi ciptaannya. Bukan berarti Allah bersumpah kepada Tuhan yang lain, penonton. Ini hanya framing penontonnya. Jadi ketika Pak Laskar atau teman-teman Kristen yang lain mengatakan ketika Allah bersumpah demi Allah, berarti ada Tuhan yang lain tempat dia bersumpah. Padahal di situ diterangkan bahwasanya dia bersumpah dengan timur ya, Tuhannya timur dan barat. Siapa Tuhannya timur dan barat? Adalah dia sendiri penonton. Jadi semua pertanyaannya saya sudah jawab. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Pendeta ya, pertanyaan saya kepada Pak Pendeta supaya ini pertanyaan terakhir saya, silahkan dijawab ya. Tunjukkan nubuatan daripada Yesus bahwasanya ya setelah dia meninggal maka dibatalkan hukum Taurat itu, karena dalam Efesus 2:15 dengan matinya ia sebagai manusia maka ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini pertanyaan ini pernyataan Paulus karena Efesus. Dia membatalkan, tunjukkan nubuatan dari Yesus bahwasanya setelah saya mati ya maka dibatalkan hukum Taurat itu. Tunjukkan nubuatan. Satu pertanyaan saja. Silakan.